Selamat pagi bagi Amang Inang, saudara-saudara warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita memasuki hari ke-209 2021. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon hikmat kepadanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita semua yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 sampai 4. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. By wisdom a house is built, and the true understanding it is established. By knowledge its rooms are filled with all kinds of precious and pleasing treasures. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah dengan hikmat rumah didirikan. Dengan hikmat rumah didirikan. Rumah dalam teks ini jangan kita pahami secara harfiah. Yang dibangun di atas batu, di atas kayu, atau gabungan dari semen, besi, batu, dan sebagainya. Rumah yang dimaksud oleh penulis Amsal berbicara lebih luas dari rumah secara harfiah, yaitu soal kehidupan. Rumah itu adalah sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan yang baik haruslah dibangun atas hikmat, ditegakkan dengan kepandaian, dan diisi dengan harta yang berharga. Jadi kehidupan dalam sebuah rumah, ketiga hal ini harus ada. Yang pertama tadi didirikan dengan hikmat, yang kedua ditegakkan dengan kepandaian, dan yang ketiga diisi dengan harta yang berharga. Artinya dalam sebuah rumah itu ada bermacam-macam yang akan diisi. Dia tidak hanya satu jenis saja, tetapi diisi dengan berbagai macam. Bermacam-macam jenis yang berharga. Yang penting berharga. Jangan banyak diisi ke dalam rumah, tapi semua sampah, kotoran. Itu tidak ada guna. Tetapi isilah rumah kehidupan kita itu dengan berbagai macam yang berharga. Saya ulangi, yang berharga. Adalah penting bagi kita semua untuk memiliki hikmat dalam mendirikan sebuah kehidupan. Mengapa? Agar kita memaksimalkan segala potensi yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita, yaitu penuh dengan kebijaksanaan. Esensi kehidupan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah dan mengisinya dengan mempergunakan segala potensi yang kita miliki di dalam diri kita untuk berguna, bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi gereja, dan untuk Tuhan. Membangun rumah, kita pun harus membangun sebuah kehidupan yang baik di atas fondasi yang kuat. Mengisinya dengan berbagai hal yang berguna. Artinya jangan mengisinya dengan hal yang sejenis saja atau yang seragam saja.
Tetapi isilah dengan berbagai warna kehidupan yang berkualitas. Penulis Amsal hendak menggambarkan bagaimana orang percaya mengisi dan merestorasi kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga. Agar rumah yang dibangun itu menjadi rumah tangga yang penuh dengan kehidupan yang berbahagia, berkualitas. Maka setiap orang yang hendak mendirikan rumah, dia akan duduk mempertimbangkan dengan baik, merancang dengan baik, dengan matang. Sehingga proses pembangunannya berjalan dengan baik hingga pada penyelesaiannya. Membangun rumah itu mudah. Tapi mengisi dengan harta yang berharga serta memeliharanya itu sangat sulit. Dan membutuhkan trik yang baik untuk membangun, mengisi, dan mempertahankannya. Sebuah rumah yang baik harus tentu memiliki kamar tidur, kamar mandi, kamar tamu, dapur, dan sebagainya. Tetapi harus diingat, kalaupun ada kamar tidur, tidak akan lengkap jika tidak ada tempat tidur dan lemari pakaian. Kalaupun ada ruang tamu, tapi tidak akan lengkap kalau tidak ada kursi tamu dan meja tamu. Kalaupun ada dapur, tapi tidak akan lengkap jika tidak ada kompor gas, wastafel tempat cuci piring dan tempat rak piring. Walaupun ada kamar mandi, kalau tidak ada sabun, tidak ada toilet, kurang lengkap. Artinya setiap sisi kehidupan rumah tangga harus diisi dengan harta yang berguna, berharga, bermanfaat. Coba kita bayangkan kalau rumah itu hanya satu jenis, satu kamar tidur saja. Atau satu kamar mandi saja. Atau dapur semuanya. Tentu kita tidak akan betah tinggal di sana. Tidak akan senang melihatnya. Karena hanya berisi satu jenis. Dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalamnya. Tetapi kalau sebuah rumah itu memiliki berbagai macam jenis yang bermanfaat bagi kita, lalu kita isi dengan harta yang berharga, maka rumah itu akan membawa manfaat bagi kita, memberi kebahagiaan dan kesenangan. Ini yang menjadi pesan penulis Amsal bagi kita. Rumah itu jangan monoton. Kehidupan kita jangan monoton. Datar saja, sama semua. Ritme kehidupannya, dinamika kehidupannya. Tidak. Tetapi rumah itu harus memiliki berbagai macam. Tapi harus diingat bahwa dalam membangun sebuah kehidupan yang baik itu harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Tuhan mau setiap kita orang percaya menjadi pribadi yang indah, yang terus menerus dilengkapi, dibangun, didirikan di dalam sebuah kehidupan yang berharga. Berharga di mata keluarga, di mata masyarakat, dan di mata Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan agar rumah kehidupan yang kita sedang proses berlangsung ini, yang sedang kita dirikan dan bangun, menjadi sebuah kehidupan rumah tangga yang bernilai makna, berharga bagi kita dan bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Minimal ada dua hal yang diminta oleh nas hari ini. Yang pertama, kita harus bersedia untuk terus membangun dan memperlengkapi diri. Yang pertama, saya ulangi, kita harus bersedia untuk terus membangun dan memperlengkapi diri. Ada orang yang menuntut ilmu, tetapi tidak mengaplikasikan ilmunya sama sekali. Itu tidak berguna. Ada orang yang memiliki kesempatan dan waktu, namun tidak mau menambahkan sesuatu yang berguna untuk melengkapi kehidupannya. Itu monoton.
Ada orang yang mengambil keputusan setiap hari, tetapi tidak pernah mengambil keputusan bersekutu dengan Tuhan. Itu hampa. Tetapi sebagai manusia yang berkualitas, kita harus bersedia terus-menerus memperlengkapi diri. Artinya kita harus membangun yang berharga, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, mewarnai kehidupan rumah tangga. Itulah kehidupan. Artinya rumah yang kita dirikan itu bukanlah sekedar tempat untuk berteduh, untuk tempat tidur, untuk tempat singgah, tempat beristirahat dari terik dan panasnya matahari dan hujan. Tetapi rumah kehidupan yang kita bangun adalah menjadi tempat yang ditata agar menjadi tempat yang nyaman, tentram, damai, menyenangkan bagi penghuninya, bagi kita sebagai suami istri, sebagai anak, sebagai keluarga. Artinya sebuah rumah yang dimaksud oleh penulis Amsal menekankan sisi perencanaan yang baik, menekankan suasana yang baik, serta menekankan penataan dan pemilihan hal-hal yang berguna yang diisi ke dalam rumah itu. Selalu hindari hal-hal yang tak berguna masuk ke dalam rumah. Kalau itu barang rongsokan, itu sampah, spam, hoax, berita-berita negatif, buang saja dari pintu rumahmu. Tapi berita-berita positif, firman Tuhan, berkat Allah, izinkan masuk ke dalam rumahmu. Karena itu akan membuat hidupmu berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita kerjakan supaya rumah kehidupan yang kita dirikan itu bermanfaat. Yang kedua, kita harus bersedia untuk terus-menerus membangun dan memperindah rumah tangga. Kedua, kita harus bersedia untuk terus-menerus membangun dan memperindah rumah tangga itu. Memperindah kehidupan rumah tangga itu. Jangan menyalahartikan kalimat Nashar ini. Seolah-olah untuk memperindah rumah kita, maka berfoya-foyalah membelanjakan hadiah, barang-barang mewah ke dalam rumah. Bukan itu maksudnya. Tetapi rumah yang dimaksud, yang dipercantik oleh keluarga itu adalah dengan memberikan cinta kasih kehidupan kepada penghuni rumah. Kita mencintai istri dan suami kita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai keluarga yang ada di rumah itu sebagai keluarga Allah yang saling memberkati. Itulah. Jadi kita harus terus membangun, memperindah rumah kehidupan itu dengan cinta kasih. Jika cinta kita sudah mulai pudar, mintalah Tuhan menambah cinta di hati kita dengan memberikan anggur cinta kehidupan. Dengan demikian suasana rumah itu akan menjadi kehidupan, bukan menjadi neraka. Suasana rumah itu menjadi sorga, home, sweet home. Jadi bukan bangunannya, house-nya, gedungnya, tapi home-nya, suasananya. Di dalamnya ada cinta kasih. Di dalamnya ada hadirat Tuhan. Melalui firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Maka rumah itu akan menjadi rumah yang didirikan dengan hikmat. Rumah yang diisi dengan harta yang berharga. Karena ada firman Tuhan, mesbah Allah, hadirat Allah, hadir dalam rumah itu. Itulah harta yang paling berharga. Karena itu dirikanlah sebuah rumah kehidupan yang berharga setiap hari di rumah kita masing-masing. Agar kita menjadi orang yang berbahagia senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena rumah yang kami dirikan adalah rumah kehidupan yang bermanfaat, berharga di mata keluarga, berharga di mata Tuhan. Ajar kami untuk selalu membawa kehidupan yang berkualitas dan menolak kehidupan yang merusak kehidupan rumah tangga. Tapi kami memasukkan yang berharga ke dalam rumah kami, rumah kehidupan kami melalui firman dan hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Horas, horas, horas.